Pengendalian vektor demam berdarah dengue. Di Indonesia, penyakit DBD merupakan masalah kesehatan yang prioritas karena masih banyak daerah yang endemi. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Kemenkes, pada tahun 2020 lalu, setidaknya terjadi 24.000 kasus infeksi demam berdarah dengue, salah satunya di daerah Jawa Barat. Hal ini bukanlah masalah sepele. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui lebih jelas melalui beberapa hal di antaranya, yaitu ada morfologi Aedes aegypti. Di antaranya memiliki tubuh yang ramping, kaki yang panjang, mulut berbentuk jarum panjang, dan serangga dewasa yang berukuran 2-12,5 mm. Yang kedua yaitu ada siklus hidup pada Aedes aegypti. Nyamuk seperti halnya semua jenis nyamuk yang memiliki metamorfosis lengkap, yaitu 4 tahap yang berbeda dalam siklus hidupnya. Di antaranya ada telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Pada umumnya, telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu kurang lebih 2-3 hari setelah telur terendam air. Telur dapat bertahan hingga kurang lebih 2-3 bulan apabila tidak terendam air dan musim penghujan. Nyamuk Aedes aegypti sebelum dirinya berubah menjadi sebuah nyamuk dewasa, serupa dengan kepompong pada kupu-kupu, pupa nyamuk tidak memerlukan minum atau makan. Lalu, untuk bertahan hidup akan memerlukan 2 buah antena ke permukaan yang bertujuan sebagai pernapasan. Di fase tersebut, pupa sangat rentan untuk mengalami kebocoran. Stadium jentik berlangsung 6-8 hari dan stadium pupa atau kepompong berlangsung antara 4 hari. Pertumbuhan telur menjadi dewasa selama 9-10 hari dan umur nyamuk betina mencapai 2-3 bulan. Selanjutnya ada masalah kesehatan yang ditimbulkan yang disebabkan oleh virus dengue melalui nyamuk Aedes dengan ditandai demam mendadak 2-7 hari. Dan terdapat fase demam berdarah yaitu ada 3, diantaranya ada fase febris dengan gejala demam hingga 40 derajat, ada ruam atau bintik merah, lemas, sakit kepala, dan nyeri sendi. Yang kedua ada fase kritis dengan gejala suhu tubuh turun, beresiko tinggi mengalami kebocoran pembuluh darah. Yang keempat ada fase recovery atau fase pemulihan dengan kondisi kembali membaik dan memperbanyak minum air putih, segera ditangani oleh tim medis dan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Di mana cara penularan dari nyamuk Aedes aegypti ini dengan penularan yang terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia. Nyamuk membawa virus dan virus berada di kelenjar liur nyamuk. Adapun riwayat alamiah penyakitnya, yang pertama ada fase susceptible atau rentan, yaitu pada saat menggigit manusia, nyamuk akan mengekresikan kelenjar siliva melalui proboscis. Virus dengue dari nyamuk ini akan menginfeksi manusia. Yang kedua ada fase subklinis atau asistomatis. Setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia, virus akan memperbanyak diri dan menginfeksi sel darah putih dan kelenjar getah bening, kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Upaya pengendaliannya bisa melakukan kegiatan PSN 3M+, melalui gerakan 1 rumah 1 jumantik. Yang kedua, melakukan modifikasi lingkungan atau daur ulang barang bekas. Yang ketiga, bisa membuat kolam ikan pemakan larva. Dan yang terakhir, bisa melakukan fogging dan abitisasi menggunakan insektisida sinet.